Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Nah, hari ini tampak luar biasa ya Kak. Bener sekali Kak. Kayaknya ada yang berbeda nih Kak. Ada dong. Apa ya? Hari ini kita telah memasuki bulan Desember. Dan kita memasuki minggu Advent kedua. Kita bisa melihat di belakang kita ada lilin, ada pohon Natal, dan ada apa lagi ya Kak? Dan ada guru-guru sekolah minggu yang pastinya. cantik-cantik. Dan kakak-kakak sekolah minggunya tetap semangat untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Bener. Nah, sekarang kakak mau nanya kabar adik-adik sekolah minggu. Kakak Iya. kangen gak sama anak sekolah minggu? Kangen banget dong Kak, udah seminggu nggak ketemu. Seminggu ya Kak ya. Nah, untuk itu kakak mau menyapa Kakak mau nyapa orang 3 dulu ya. Karena kakak kangen kali sama orang 3. Oke, orang 3, mana suaranya? Hai orang 3. Kakak orang 2 aja. Oke, untuk orang 2 mana suaranya? Halo orang 2. Nah, untuk horong Piji dan horong 1 kakak rangkap aja. Bagaimana suaranya? Halo horong Piji dan horong 1. Hai. Nah, kakak yang di belakang juga. Kakak mau datangin deh. Halo Kak Tina. Kak Tina apa kabarnya? Luar biasa dong. Luar biasa pastinya dengan senyuman yang terindah. Dan di samping kakak ada Kak Melda. Hai adik-adik di rumah. Kak Melda kangen gak sama yang lain? Pastinya kangen dong kakak. Dan yang terakhir ini ada kakak kita yang paling ceria. Hai Kak, apa kabar? Hai anak sekolah minggu, selamat datang di bulan Desember. Yang terakhir tentunya ya, tim support kita ini ada Kak Grace. Hai Kak Grace, apa kabar? Luar biasa, hai. Luar biasa ya. Amang pencintua kita tanya juga yuk. Kita tanya yuk. Hai Amang, apa kabar Amang? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Amang. Nah, kakak akan kembali ke depan lagi. Nah, siap ini kita ngapain Kak? Kita mau beribadah. Beribadah. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa itu Kak Grace? Yang pertama Alkitab. Dan yang kedua, tidak kalah penting, kita mempersiapkan hati yang terfokus dan tertuju hanya kepada Tuhan. Dan juga persembahan yang baik untuk Tuhan. Dan jangan lupa persembahannya harus diberikan yang dengan terbaik, tidak boleh dilecek-lecekin. Dan nanti persembahannya akan diberikan kepada orang tua. Dan orang tua yang akan memberikan langsung ke gereja. Oke Kak, kita nggak usah lama-lama lagi, kita mulai yuk kebaktian kita. Mari kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Nah, kita berdiri yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ye ye ye.
happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kami berkata ya untuk pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan dan pendengaran umat-Mu. Yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, karena ini bulan Natal, ya kan Kak Grace? Nah, kita mau bernyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Penuh dengan sukacita ya adik-adik sekolah minggu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar suara merdu, lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Hukum Taurat pada minggu Advent yang kedua, dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang kelima. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kak Kezia. Iya Kak. Kakak tahu nggak kalau momen Natal itu identik dengan apa? Kalau momen Natal identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus ya Kak. Benar. Berarti kalau Tuhan lahir, dia datang untuk bawa keselamatan dong Kak. Iya bener Kak. Dan satu lagi, dia pasti datang untuk mencari jiwa supaya kita semua nanti masuk ke dalam surga. Untuk itu, mari kita bernyanyi Cari Jiwa Bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus sekarang juga. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Sekali lagi ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus sekarang juga. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Marilah kita berdoa untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang besar, yang memberi berkat dan kesehatan dan hidup bagi kami semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita mau kembali bernyanyi Feliz Navidad. Dengan semangat ya adik-adik. Kalau bisa semua berdiri. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita nyanyikan sekali lagi. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Epistel pada Minggu Advent yang kedua diambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Injil Markus pasal pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya. Aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita lanjutkan, kita bernyanyi. Sonang di lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang erotusi, unang behoma biar lau mandapotoni. Sonang di lambung Yesus, sayo mahorua, tadi kon haolomon jahat siap. Sonang di lambung Yesus, sonang merotufi, unang behoma biar lau mandapotoni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan Warta Anak Sekolah Minggu.
Shalom adik-adik di rumah. Kabarnya baik? Iya, kabarnya baik. Oke, tepat hari ini pada tanggal 6 Desember 2020 dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Kita sudah memasuki Advent yang kedua loh adik-adik. Oke, warta jemaat kita hari ini untuk Horong Piji dan Horong 1, adik-adik yang di rumah harus bernyanyi lagu Natal. Ingat, bernyanyi lagu Natal. Oke, untuk Horong 2 dan Horong 3 membuat puisi tentang Natal. Terserah adik-adik yang di rumah mau membaca ataupun menghafal. Nanti videonya dikirim ke link di bawah ini ya, dan dipakai gerakannya. Oke, sekreatif mungkin adik-adik yang di rumah. Kakak tunggu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Imelda. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa atas kesehatan dan waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat melakukan ibadah pada minggu ini. Berkati semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu, agar senantiasa beroleh sukacita daripadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Bapa, agar kami dapat melaksanakan sesuai dengan perintah-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa permohonan kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam adik-adik anak-anak sekolah minggu. Minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Adik-adik bisa melihat ada lilin yang bernyala. Lilin 2 buah yang menandakan minggu Advent yang kedua. Apakah yang dimaksud dengan minggu Advent? Mungkin anak-anak sekolah minggu akan medan Krio semua sudah mengerti kan? Ya, minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri akan kelahiran Yesus Kristus, mempersiapkan diri karena keselamatan akan datang. Itulah tema untuk minggu Advent yang kedua, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan, khotbah untuk minggu Advent yang kedua sesuai dengan Almanak AKBP dari Injil Matius pasal yang ke-21 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama untuk seluruh adik-adik anak-anak sekolah minggu untuk membaca firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Kepada adik-adik anak-anak sekolah minggu, Salam. Ya, saya mengharapkan anak-anak dapat sebentar menunggu mendengarkan sedikit khotbah tentang keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dari firman tersebut tadi sudah kita baca bahwa Yesus bersama murid-muridnya berjalan dari kota Betani untuk kembali
ke kota Yerusalem. Di sepanjang perjalanan, Yesus merasa lapar, ingin sesuatu yang dia makan. Yesus melihat sebuah pohon yang daunnya sungguh lebat, dan Yesus berharap pohon ara itu dapat menghasilkan buah, dan Yesus akan memakannya. Kemudian Yesus bersama murid-muridnya datang dan menghampiri pohon ara tersebut. Lalu apa yang terjadi, anak-anak sekolah minggu? Ternyata pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah apa-apa. Mungkin harapan yang diinginkan Yesus tidak terjadi, sehingga Yesus mengutuk pohon ara tersebut dengan mengatakan di ayat yang ke-19, Yesus mengatakan kepada pohon ara, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Setelah Yesus mengatakan demikian kepada pohon ara, langsung seketika itu pohon ara menjadi kering. Daun-daun yang sebelumnya hijau seketika pun langsung mengering. Kalau pohon sudah mengering, berarti tidak akan berbuah lagi. Pada kejadian tersebut, murid-murid Yesus tercengang. Mereka merasa heran, mengapa pohon ara yang sebelumnya subur berdaun hijau tiba-tiba dengan perkataan Yesus pohon ara menjadi kering. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memiliki kuasa dari Allah Bapa. Yesus memiliki iman yang sungguh besar, iman yang dipercayainya bahwa Tuhan Allah yang memberikan kuasa, sehingga apa yang dikatakan Yesus pasti akan terjadi. Akibat perkataan murid-murid Yesus, akibat keheranan murid-murid Yesus, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Di sini Yesus mengajarkan kepada kita anak-anak sekolah minggu bahwa iman ataupun kepercayaan yang kita miliki kepada Tuhan kita Yesus Kristus pasti akan memiliki kemampuan dapat memperoleh segala yang kita inginkan. Saya yakin anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio imannya pasti tumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya iman untuk tumbuh dan berkembang? Tentunya anak-anak sekolah minggu dapat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan.
Saya yakin anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak suka berbohong, anak-anak yang tidak suka mengucapkan dusta atau mengucapkan kebohongan. Anak-anak sekolah minggu pasti patuh dan taat terhadap orang tua, patuh terhadap mama, patuh terhadap papa, patuh terhadap saudara-saudara. Anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio pasti akan takut akan Tuhan. Jikalau adik-adik semua takut akan Tuhan, berarti kita mau melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah pengajaran yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, agar tumbuh besar, berkembang, dan berbuah. Buah apa yang diinginkan Yesus dari anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio? Adik-adik dapat membuka Alkitab, buah-buah roh yang diinginkan Yesus melalui iman kepercayaan kita kepadanya diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Adik-adik dapat membacanya nanti setelah ibadah selesai, membukakan Alkitab, bagaimana Yesus menginginkan buah dari anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio. Saya yakin anak-anak sekolah minggu pasti berbuah, pasti melakukan yang terbaik terhadap papa dan mama. Anak-anak sekolah minggu mau mendengar perintah, anak-anak sekolah minggu mau melaksanakan pengajaran-pengajaran dan nasihat orang tua. Disinilah keinginan Yesus, terutama kepada kita anak-anak sekolah minggu, karena keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Kemudian dari firman yang kita baca, ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang ke-22, dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sungguh luar biasa, sungguh enak, sungguh baik firman Tuhan. Yesus memberikan segala sesuatunya kepada kita anak-anak sekolah minggu hanya dengan berdoa. Dalam firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka Dia akan memberikan, carilah maka kita akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Hanya berdoa kita diajarkan bagaimana kita berdoa untuk bermohon, bagaimana anak-anak sekolah minggu untuk mendapatkan hadiah Natal. Boleh anak-anak sekolah minggu minta sama Tuhan Yesus untuk hadiah Natal. Bagaimana caranya? Ya, anak-anak sekolah minggu berdoa, mohon kesehatan dan kekuatan untuk
mama dan papa agar diberi rezeki, dan kemudian Tuhan memberikan rezeki, kemudian Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua, maka orang tua pasti akan memberikan hadiah Natal. Sungguh hati yang gembira, sungguh hati yang bersukacita. Bagaimana anak-anak sekolah minggu takut akan Tuhan. Jadi saya mengharapkan, Majelis AKBP Medan Krio mengharapkan agar anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio tetap bersabar, walaupun ibadahnya hanya ibadah online, tapi ibadahnya juga sama, ibadah yang memuji Tuhan. Karena kita masih dalam pengawasan pemerintah agar tidak membawa anak-anak untuk beribadah, untuk menghindari anak-anak berkerumun. Anak-anak sekolah minggu ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, agar anak-anak semua, adik-adik sekolah minggu tetap sehat. Dan kami juga mengharapkan atas firman yang didengarkan untuk Minggu Advent yang kedua ini, bahwa anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio akan merubah segala tingkah lakunya, merubah yang lebih baik, agar orang lain, terutama papa dan mama, turut merasa senang melihat anak-anaknya dapat melakukan segala perintahnya. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita, anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, setelah ibadah ini kami mohon anak-anak sekolah minggu untuk memeluk papa dan mama dan mengatakan, selamat hari Minggu mah, selamat hari Minggu pak. Semoga saya dapat melakukan yang terbaik dan mendengarkan perintah dan nasihat papa dan mama. Jadi anak-anak sekolah minggu, tetaplah semangat, jadilah anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang menghormati atau patuh kepada orang tua. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan diberkati dan kita dapat melakukan sesuai dengan perintahnya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu AKBP Medan Krio, sehingga kami dapat melakukan dan melaksanakan ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Kiranya Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu. Ajari kami Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh dan mau mendengarkan, mau menuruti perintah orang tua kami dan sesama kami seluruh keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa kami, perkenanlah kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Bimbinglah kami, agar kami dapat memperoleh sukacita. Dan dengarkanlah doa-doa kami anak-anak sekolah minggu.
Berikan kami ya Tuhan hadiah Natal melalui rezeki, melalui kesehatan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, ampunkanlah kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Abang Sintua yang telah memberikan khotbah pada hari Minggu ini. Nah, setelah itu kita kembali bernyanyi. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mari bernyanyi Mars Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan.
Hai guru sekolah minggu dan teman-teman. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Saya dari Kodong 1. Nama saya Chabel. Saya nyanyikan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, ditinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih guru sekolah minggu dan teman-teman. Dadah. Hai teman-teman dan guru sekolah minggu. Saya Dewi dari Hong Biji. Saya mau menyanyikan Yesus sayang padaku. Saya nyanyikan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Livenia Maluri Boru Libong. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Terima kasih, selamat hari Minggu. Bye-bye. Hai teman-teman dan guru sekolah minggu, perkenalkan nama saya Maureen dari Horong 2. Saya akan menunjukkan hasil karya saya. Ini dia.
ada 27 isi kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Terima kasih. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Isi Alkitab kita dari Perjanjian Lama ada 39 pasal. Isi Alkitab kita dari Perjanjian Baru ada 27 pasal. Jadi seluruh isi Alkitab ada 66 pasal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hai teman-teman dari Guru Sekolah Minggu, nama saya Agatha Siambaton dari Arung 3. Saya mau mengucapkan ayat hafalan Arung 3 yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Takwari, 2 Takwari, Ezra, Nehemia, Ester, Maleaki, Zakaria, Hagai, Zefanya, Habakuk, Nahum, Mika, Yosua, Mika, Yunus, Obadya, Amos, Yoel, Hosea, Daniel, Yehezkiel, Ratapan, Yeremia, Yesaya, Kidung Agung, Pengkhotbah, Amsal, Mazmur, Ayub. Ini gambar saya ya teman-teman yang Guru Sekolah Minggu. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Aditya Siambaton dan saya akan mengucapkan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Maleaki, Zakaria, Hagai, Zefanya, Habakuk, Nahum, Mika, Yunus, Obadya, Amos, Yoel, Hosea, Daniel, Yehezkiel, Ratapan, Yeremia, Yesaya, Kidung Agung, Pengkhotbah, Amsal, Mazmur, dan Ayub. Terima kasih teman-teman. Ini hasil gambaran saya.